Bapak. Diancam begitu, ya. Jadi ujung-ujungnya minta transferan rekening. Nah, demi menyelamatkan keluarga ya, ya terpaksa. Itu padahal dia tidak sengaja tadi membuka jebakan video call itu. Nah, itu hati-hati kita ya, saat ini memang banyak sekali ya. Jadi modusnya macam-macam, orang memanfaatkan teknologi untuk melakukan kejahatan. Nah, terlebih misalnya apalagi sampai kena anak-anak kita, sampai dunia pendidikan, nah tentu ini miris ya. Nah, makanya sekarang istilahnya berbijaklah kita menggunakan teknologi. Ya, berbijaklah. Tapi kadang-kadang kan apa ya, interest kita kadang-kadang sama kayak kita membuka scrolling media sosial ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kadang asik misalnya kita buka TikTok, buka apa namanya Instagram dan lain-lain, Facebook. Ya mungkin tanpa terasa fisik kita lelah, kadang-kadang sampai larut malam dan sebagainya. Itu bentuk ketergantungan kita. Ya, bahkan kita kadang-kadang lupa makan, lupa dengan tugas lain ketika kadang asik scroll media sosial. Nah, makanya sekarang ya, Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah baca di beberapa negara maju di Eropa dan di Amerika, ya banyak generasi Z kita saat ini mulai mengkampanyekan gerakan anti smartphone. Mereka mulai kembali beralih ke dampun ya, ke apa, ke telepon, apa istilahnya, telepon analog ya. Jadi ke telepon jadul itu, karena dianggap selama ini keberadiran smartphone ini bikin masalah. Ya masalahnya apa? Banyak masalah. Satu, sangat apa? Sangat menguras waktu, pemborosan waktu. Kadang-kadang banyak waktu kita terbuang untuk melihat konten-konten di smartphone, di media sosial ya. Yang kedua, informasi yang seperti tadi yang tidak tersaring. Jadi banyak informasi yang makanya kita diminta berbijak, termasuk juga dalam dunia medis ya. Kemarin saya sekilas ya, ada cuplikan seminar dari seorang katakanlah penyembuh tradisional ya. Jadi beliau mengatakan bahwa kenapa manusia modern saat ini gampang sakit. Ya, karena psikologisnya mudah dipengaruhi oleh konten-konten yang mereka lihat di gadgetnya. Kenapa orang sekarang cepat lupa? Karena saking derasnya informasi yang masuk setiap detik, yang menyebabkan memorinya overload untuk mengingat semua. Ya, nah sehingga sekarang ada gerakan healing. Ya, tapi saya meyakini ini, ya kalau memang diterapkan sungguh-sungguh, saya meyakini ada gerakan healing sekarang disarankan satu, kita kembali seperti zaman kakek nenek kita di masa lalu. Satu, pentingnya kita untuk grounding. Ya, pernah mendengar istilah grounding, Bapak dan Ibu ya? Jadi disarankan kita untuk tidak menggunakan alas kaki, ya mungkin dalam beberapa saat agar tubuh kita langsung menyentuh tanah. Jadi grounding itu ternyata dari sisi medis itu sangat bagus untuk mengembalikan pemurnian sel istilahnya, ya grounding. Kemudian ada juga eh, tur ke hutan. Ya, nah ternyata beberapa riset mengatakan ketika kita melakukan tur ke hutan itu ternyata secara apa ya, metafisika itu mengembalikan sel-sel kita yang mulai tidak beraturan. Ya, sama halnya kayak dikatakan kita melihat warna hijau ya, ternyata warna hijau itu ya dipercaya atau tidak, itu secara tidak langsung bisa apa mengembalikan struktur sel kita agar kembali ke posisinya. Manusia sakit, manusia stres karena selnya sudah keluar dari posisi yang seharusnya, sudah tidak beraturan.
Ya, sehingga sekarang ada istilahnya disuruh kembali ke hutan, kemudian belajar memeluk pohon. Kan memeluk pohon ya, bagaimana kita berdialog dengan pohon. Ternyata ada energi-energi lain yang mungkin secara kasat mata tidak kelihatan tapi sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis kita, kesehatan mental kita dan lain. Jadi itu ya, Bapak Wayan. Jadi memang benar ya. Jadi kesimpulannya bagaimana kita bisa bijak menggunakan teknologi digital, ya, karena demikian juga dalam pariwisata, apalagi seperti tadi bayangannya ya. Kalau melihat bayangannya kan pariwisata ke depan akan terus bergeser ya dengan penggunaan teknologi digital sehingga ketergantungan terhadap tenaga manusia akan mulai berkurang. Eh, tapi saya yakin ya, kan ada teori evolusi. Ya, segala sesuatunya pasti akan kembali ke nol. Ya, sama kayak Butler, ya mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar tourism area life cycle. Jadi sebuah destinasi itu akan mengalami siklus dia, mulai dari tahap exploration, development, kemudian tahap puncak dia sampai di tahap decline. Jadi akan ada kemunduran, nah, sampai akan terjadi rejuvenation, kelahiran kembali. Nah, saya yakin seberapa hebatnya manusia menciptakan teknologi seperti sekarang ya, suatu saat eh, mungkin akan ada kelahiran baru untuk kembali ke alam. Jadi teknologi alam atau kekuatan alam ini tidak akan tertandingi oleh apapun gitu ya. Jadi itu ya Bapak dan Ibu, dan saya juga kalau nanti ada teknologi metaverse misalnya bagaimana robot melayani manusia, kemudian bagaimana teknologi IR dan AR itu dia apa berkontribusi dalam dunia pariwisata. Saya yakin dari sisi tingkat kepuasan itu akan berbeda ya, karena secara apa asal usulnya orang berwisata itu kan satu mencari pengalaman baru, yang kedua ingin refreshing ya, ingin keluar dari rutinitas, ingin penyegaran dan sebagainya. Eh, dan pariwisata itu adalah hospitality industry di mana ada sentuhan-sentuhan manusia yang diperlukan, ada pelayanan services senyum di dalamnya, ada sapa di dalamnya yang tidak tergantikan. Jadi mungkin susah untuk mewakili kata itu seperti kata taksu ya. Kenapa orang senang ke Bali? Gitu ya. Kan karena ada taksu yang berbeda. Padahal sesuatu yang sederhana, misalnya ada seorang resepsionis di depan dia menggunakan bunga bunga Kamboja, kemudian menggunakan kain, ternyata itu bagian dari servis. Ya, membuat sentuhan yang berbeda ketika mereka datang ke Bali. Nah, jadi saya yakin kembali. Jadi pariwisata itu adalah bukan tentang sesuatu apa yang Anda lihat, tetapi tentang sesuatu yang akan Anda rasakan. Ya, jadi include in the tourist mind gitu istilahnya. Jadi termasuk apa yang ada di pikiran. Tidak semata-mata memberikan servis secara fisik, tapi juga include in the tourist mind. Ya, nah mungkin itu Pak Wayan. Terima kasih atas diskusinya. Mungkin ada lagi atau mungkin udah capek ya Bapak dan Ibu karena ini jam kedua. Oke, itu Eh, semua dok. gitu. Iki titiang Iko apa namanya tertarik dengan back to nature. Pasti nanti robot tidak bisa mewakili senyum kita, tidak bisa Ya, mewakili hati kita. Yakin dok, pariwisata itu adalah orangnya, friendly-nya orang Bali, menegur sapa, hello sir, hi sir, gitu itu yang ini orang lihat. Nah kemudian untuk penutup, sekarang teman-teman mudah-mudahan nggak ada yang merasakan sama. Niki ada yang mengkhawatirkan lagi, ada sering telepon dari Core iTex namanya, saya nggak tahu Cortex gitu ya. Dia katanya mewakili DJP online sekarang. Dia mewakili aplikasi untuk perpajakan. Jadi hmm, saya punya Pinati Holiday, dok kebetulan yang bergerak di apa apa namanya Bimtek Pemda Bandung gitu. Ditelepon terus saya untuk mengganti aplikasi ke Core iTex.
Cortex itu. Kemudian dia menteror terus, kemudian dia suruh open webcam apa namanya? Video call, habis itu dia suruh lihat screen saya. Saya langsung takut, Dok. Akhirnya saya nggak iniin. Kemudian dia tahu persis lokasi kantor saya, kemudian penanggung jawab segala macam. Dia katanya perpanjangan dari DJP online untuk teks. Habis itu saya dalam perjalanan bingung, saya singgah ke toko bangunan di Apuan, gitu. Ternyata benar dia diteror juga, sama juga Core iTech dan Cortec, gitu. Ibu belum bayar pajak ya ini segala macam. Ibu segera Bu, kami adalah perwakilan dari ini. Nah, gitu instruksi bagi teman-teman yang ini kayaknya ini hoak ini. Kayaknya ini modus-modus lagi yang baru karena musim bayar pajak ini Maret ini, Dok. Bagi yang belum melakukan bayar pajak pasti takut ya karena dia kok CP-nya tahu, kok PT-nya tahu gitu ya, kok yayasannya tahu belum bayar pajak gitu. Jadi hati-hati teman-teman ini buat semua mengkhawatirkan teknologi kita. Kita Dok semua Dok niki ngawur. Ye. Iya. Ya begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi mohon kita bijak juga berteknologi ya. Jadi mohon hati-hati, soalnya sekarang apapun bisa dilakukan dengan teknologi artificial intelligence ya. Apalagi mungkin Bapak dan Ibu pernah ya mendengar ada kasus penipuan terbaru, salah satu anaknya itu voice-nya diretas. Ya, jadi dengan teknologi AI kita kan bisa ya mau voice-nya siapa, voice-nya Jokowi, voice-nya Prabowo bisa diganti. Ya, nah seolah-olah anaknya yang nelpon dalam keadaan kecelakaan dan ada di rumah sakit. Terus anaknya merintih-rintih minta ditransferin uang untuk bayar agar dapat penanganan di IGD. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi mohon ya mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Jadi saat ini kita harus kembali melakukan satu hati-hati, yang kedua double check ya, double check tetap ya. Jadi jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kadang-kadang kita harus double check, cross check ya kepada orang-orang terdekat kita dulu sebelum memutuskan sesuatu. Mungkin itu ya Pak Ketut Sarke juga ya, mohon hati-hati kalau ada telepon dari cewek ya Pak Ketut Sarke ya. Siap, Pak Dokter. Siap. Cewek Jepang bisa nelpon rekan boleh. Tapi rekan Kalau kali Korea kan boleh. kalau ada telepon untuk euro gitu atau dolar ya bisa dieksekusi Pak Dokter ya. Siap, siap. Mungkin itu saja dulu ya, Bapak Iya. Sip dan semua, Ibu. Pak. Ya, Kayaknya terima kasih, juga. Pak. Ini juga Pak Nurul. Ya, Jangan Pak. bertanya deh Pak Nurul. Kalau Pak Ya, Nurul jangan bertanya bertanya. nanti saya Nah, takut Pak, jawabnya. ada salam dari dosen Tiang, Pak, ke Bapak Siapa itu? dari Pak Agus Prayogi, Pak. Oh ya 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 ya. Itu teman seangkatan, teman seperjuangan sejak kecil itu. Oh, Oh, kok bisa Pak Nurul di sana? oh, dosen saya kan, Pak, beliau. Oh, waktu S1. Waktu S1, nggih. Oh, ya 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 ya. Salam balik Siap, ya. siapa? Kok Prodi sekarang beliau ya? Oh, sudah tidak menjabat, Pak, fokus di dokter, Oh. Pak. Oh ya ya, studinya Oh, udah selesai ya? dereng. Oh ya ya, masih S3 beliau ya di Udayana Nggih. ini. Makasih Pak Nurul. Mungkin yang Ya, Pak. lain ada lagi yang mungkin yang urgent harus disampaikan. Cukup ya? Sampun, sampun, Pak. Sampun. Ye. Mm-mm. Oke, nanti minggu depan baru kita diskusi tentang apa ya, artikel ya. Jadi ada artikel-artikel menarik tentang digital tourism yang perlu kita bahas nanti ya. Yang di dalamnya ada apa istilahnya, ada fenomena tentang perkembangan digital tourism di dunia ya. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu, jadi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ya tadi, dan mohon maaf mungkin dalam penyampaian tidak terlalu sempurna. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan baru bagi Bapak dan Ibu ya. Jadi saya tutup pertemuan hari ini dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Om, santi, santi, santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om ya. Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Ye. Ya, Selamat terima kasih berbuka Pak untuk Dokter. teman-teman yang Muslim ya. Iya. Pak Prof Kiki. Prof Kiki, eta. Lemes, lapar nih. Ye. Buka puasa, Prof. Ye.
Jinlit Nggih. ya. Nggih, Nggih, Pak. lanjut. Lapar mau makan ke sobangan. Gus, Ya, Keringetan guys. le, enggak Gus, le, enggak. le. Enggak. Le. Adit, boy, Adit kijun. Enggak. Aduh, Main karena lagi. luas tampaknya. Gus, enggak. Aduh, Sekarang kedua-